promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. You were right there all along. You and I stargazing, intertwining souls. We were never strangers. You were right there all along. Halo semuanya, kenalin, aku Hani Latifah Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor NIM 2510400857 dan teman saya Muhammad Fauzan Pamungkas dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2510400846. Pada kesempatan kali ini kita melakukan proyek yaitu dengan tema fenomena sosial budaya di Kota Jogja. Selamat pagi teman-teman. Ketika kalian dengar kata Yogyakarta, apa sih yang pertama kali terpikirkan oleh kalian? Gudeg yang manis atau kain jarik yang biasanya dipakai oleh simbah-simbah? Nah, kota Jogja ini banyak banget simbol budaya yang bisa kita temui ketika kita datang ke sini. Tetapi pernah nggak sih kalian berpikir apakah simbol budaya ini masih sama di mata generasi tua dan generasi muda zaman sekarang? Untuk itu, di video proyek IPS kali ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana interaksi lintas generasi terkait masalah budaya ini. Yuk ikuti kami. Oke teman-teman, sekarang kita membahas tentang sosial budaya. Zaman dahulu, kain batik itu digunakan hanya untuk kaum bangsawan, sedangkan rakyat biasa menggunakan kain lurik dan jarik. Biasanya, pakaian batik itu digunakan untuk acara-acara adat dengan peraturan yang sangat ketat. Akan tetapi, dengan seiring perubahannya zaman, kain batik itu dapat kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Lalu bagaimana ya pendapat orang tua terhadap anak muda yang menggunakan kain batik untuk kegiatan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Oke. Ibu izin wawancara boleh? Boleh. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Yeni dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Iya. Kami ingin menanyakan Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang anak muda yang suka menggunakan kain batik untuk kegiatan sehari-hari? Menurut saya bagus ya. Terus dia kelihatan lebih elegan. Terus apa sih namanya? Bisa buat melestarikan budaya Yogyakarta. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Baik, sebelumnya kira-kira dengan Bapak siapa nggih? Bapak Sumardi. Bapak Sumardi. Iya. Asalnya asal Jogja asli atau dari mana Pak? Ya dari Jogja. Iya. Jadi kira-kira menurut Bapak gimana sih kayak pendapat Bapak anak muda zaman sekarang itu kan mungkin kurang ya untuk ada yang mungkin kayak kurang menghargai budaya gitu, tapi ketika Bapak ngelihat anak-anak muda memakai batik kayak gini, bagaimana pendapat Bapak? Kayak lebih bagus pakai batik, lebih kayak berwibawa gitu. Iya, daripada pakai pakaian yang biasa, lebih bagus pakai batik. selain dengan batik atau kain luriknya, Jogja juga dikenal dengan makanan khasnya, yaitu gudeg. Gudeg sendiri merupakan makanan yang terbuat dari nangka Buddha. Makanan ini dimasak bersama santan dan rempah-rempah dengan durasi waktu yang cukup lama. Seiring berkembangnya zaman, penjual gudeg melakukan inovasi terhadap dagangannya. Bisa berupa penyajiannya dibuat secara kekinian atau bahan-bahannya ditambahkan dengan bahan-bahan yang modern. Tapi kira-kira gimana ya pandangan anak muda tentang gudeg? Apakah mereka lebih suka penyajian secara tradisional atau secara modern? Oke Kak, sebelumnya dengan siapa dan asalnya mana ya Kak?
Dengan saya Salwa dan asal saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Kak. Oke, kalau menurut Kak Salwa sendiri, kira-kira lebih suka penyajian gudeg secara tradisional atau secara modern ya? Kalau saya sih lebih suka secara tradisional ya, Kak. Karena meskipun cara pembuatan dan bahan-bahannya itu sama, tapi kalau penyajiannya itu berbeda, itu bakalan mengurangi keautentikan gudeg itu sendiri. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, sebelum akhiri video, kita telah mempelajari dua fenomena, yaitu dari segi pakaiannya, batik, lurik, dan jarik, dan dari segi makanannya, gudeg, bakpia, dan jamu tradisional. Dalam ilmu pengetahuan sosial, yang kita kenal ada namanya perubahan sosial budaya. Maka dari itu, di suatu masyarakat yang memiliki paham atau ideologi tentang tradisional atau budaya, mereka menginginkan generasi muda untuk selalu melestarikan budaya mereka sendiri dengan bangga. Akan tetapi, faktanya di lapangan bahwa masih banyak generasi muda yang kurang minat akan makanan tradisional atau pakaian tradisional karena dianggap sebagai kuno, nggak keren, atau nggak kece. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah generasi tua dan generasi muda harus menjalin interaksi sosial dan positif, yaitu dengan mengenalkan budaya tanpa harus dengan aturan yang sangat ketat seperti dahulu, mungkin dengan kreativitas yang lain yang sesuai dengan zaman. Faktanya, pemerintah Yogyakarta turut serta dalam upaya melestarikan budaya dengan cara menetapkan aturan nomor 28 tahun 2020 tentang ASN dan pelajar yang wajib menggunakan batik setiap Kamis Pahing. Kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentah.